Mereka yang memilih Rano Karno, Pram dan Rano Karno, adalah mereka yang pada dasarnya menolak segala macam oligarki. Adalah mereka yang menolak dinasti politik, pun juga mereka adalah orang yang menolak cara-cara yang cawe-cawe yang terlalu vulgar. Jadi kemiskinan adalah aset politik. Nah, oleh karena itu dipelihara, tidak harus dituntaskan. Lalu tiba-tiba punya hak apa Anda seperti mengklaim bahwa itu adalah bantuan dari dirimu? Gitu. Pertanyaannya adalah setelah mereka menikmati kemenangan di eranya Airlangga Hartarto, kenapa mereka gagal di eranya Bahlil? Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Kali ini kami mengundang kembali narsum Ruang Dialektika yang rasanya paling banyak memberi ruang, memberi warna di Ruang Dialektika ini ya, karena pandangan-pandangannya sangat menarik tentu saja, dan kita akan membahas seputar dinamika pilkada yang ini sekarang memasuki tahap-tahap akhir gitu ya. Batas akhir memasukkan gugatan ke MK, dan proses berikutnya adalah proses persidangan sendiri. Kita coba nanti gali bagaimana kemudian hasil-hasil pilkada kemarin, sementara ini sampai hasil proses MK ini, warna-warna yang kemudian dihasilkan kemudian mempengaruhi peta politik Indonesia ke depan seperti apa. Bung Ray Rangkuti, selamat datang di Ruang Dialektika. Terima kasih. Salam Pancasila dulu, Bung. Salam Pancasila. Sehat, Bung ya? Sehat sejauh ini alhamdulillah. Tadi sore atau kemarin sore atau tadi pagi mungkin karena beritanya baru keluar, ada perkembangan menarik karena kemudian salah satu pilkada yang pakai istilahnya Bung Ray sangat menarik, mahkotanya pilkada gitu ya, pilkada Jakarta, Pilgub Jakarta, ternyata tidak jadi digugat, Bung. Memang itu banyak yang memberi penjelasan teknis karena bukti yang kurang dan sebagainya. Tapi mungkin Bung Ray punya apa istilahnya, punya kesimpulan sendiri. Kira-kira kenapa pasangan Ridho ini akhirnya tidak jadi melakukan gugatan? Padahal ini hasil pilkada yang rasanya sudah dibilang apa, pilkada mahkota ini gitu. Saya kira ada 3 asumsi ya. Pertama tentu seperti yang Anda sebutkan tadi, kalau dilihat dari dalil mereka mau menggugat ke MK itu rasanya itu agak sulit. Agak sulit untuk dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi karena itu kan berhubungan dengan formulir C6 undangan, di mana Mahkamah Konstitusi yang membuat ketentuan sebetulnya bahwa masyarakat ya tanpa harus membawa formulir C6 boleh masih bisa gitu dapat di apa namanya itu menggunakan hak pilihnya gitu ya. Nah, itu putusan MK juga tuh, bukan putusan undang-undang itu. Oh iya ya, dulu yang banyak protes karena kemudian orang pindah milih itu ya. Nah, oleh karena itulah kalau itu dijadikan sebagai dasar ke MK kan lemah. Paling jauh MK mengatakan kan udah buat putusan, kenapa nggak datang saja ke TPS? Nah, kecuali misalnya kasusnya mereka udah datang ke TPS tapi ditolak, gitu. Nah, itu beda cerita. Tapi kan harus ada dasarnya gitu kan, laporannya saat hari H itu memang benar ada penolakan gitu ya. Ya itu makanya, itu beda cerita tuh. Kalau itu yang mereka jadikan dasar, itu bisa bersifat TSM tuh. Tapi nggak ada kan kasus-kasus seperti itu. Ini lebih karena undangan nggak diterima oleh mereka. Karena undangan nggak diterima ini banyak sebab. Pertama, ketika petugas datang, yang bersangkutan sama sekali nggak ada di rumah. Bisa macam-macam. Atau yang bersangkutan sudah pindah tempat, ya, pindah lokasi. Ya. Bukan gara-gara memang sengaja penyelenggara ini kemudian tidak menyebarkan. Sengaja gitu ya. Lagi pula kalau misalnya kita asumsikan pakai sengaja lah ya. Sengaja nggak dikasih. Karena di beberapa kasus bisa kejadian seperti itu. Sengaja undangan itu tidak diberikan kepada para pemilih. Nah pertanyaannya, siapa di antara 3 paslon itu yang mungkin melakukannya? Kan biasanya yang begitu itu kalau Anda punya power. Power itu ada 2 kan. Anda sedang berkuasa dan Anda punya dana. Iya. Kalau dua-duanya Anda nggak punya, gimana mempengaruhi penyelenggara gitu loh kira-kira tuh. Atau jangan-jangan malah blunder kebalik loh. Nah, kan itu dia. Yang didukung partai didukung penguasa kan Anda gitu. Iya. Jadi bagaimana membuktikan bahwa formulir C6 itu nggak dibagikan karena sengaja misalnya gitu. Dan kalaupun disengaja akan menguntungkan secara ini. Nah, kalau secara umum kita memahaminya yang bisa melakukan penekanan terhadap penyelenggara pemilu itu karena 2 faktor. Faktor pertama, orang yang sedang berkuasa, dan yang kedua ya orang punya uang untuk membayar semua, katakanlah penyelenggara untuk tidak membagi-bagi formulir itu. Gitu. Nah, di antara 3 paslon di Jakarta ini kira-kira yang punya dua-duanya itu siapa? Kan? itu pertanyaannya kan. Gitu.
Nah ini alasan pertama, sehingga Dari awal pun lemah ya untuk kemudian iya pakai agak argumen sulit, apa agak tidak sulit. beredarnya formulir C6 Formulir ini ya. C6 itu. Makanya kan setelah itu kan ada beberapa pernyataan saya yang lumayan dikutip luas oleh kawan-kawan media online itu, bahwa dalil yang mau diajukan ini menurut saya itu lemah sekali gitu. Nah itu yang penjelasannya kita seperti tadi. Itu faktor pertama. Faktor kedua adalah soal ini kan ya, saya akan buat sedikit agak jauh. Termasuk Banten di dalamnya kan juga akhirnya nggak melakukan gugatan ke MK. Ya, ya. Motornya ini adalah Golkar. Karena calon gubernurnya di Jakarta itu ada Ridwan Kamil, kader Golkar. Iya. Calon gubernurnya di Banten itu adalah Airin, kader Golkar. Nah, Meskipun awalnya dicalonkan Iya. PDI Perjuangan ya. Makanya ini saya pisahkan, saya mau katakan Golkar gitu. Jadi bukan soal kimnya ini gitu. Kalau Golkarnya sendiri kelihatan nggak memiliki gairah untuk melakukan gugatan, ya sulit. Gitu. Misalnya di Banten lah. PDI-nya mau gugat gitu. Tapi kan calon gubernurnya itu adalah kader Golkar. Yang kelihatan taruh misalnya ogah-ogahan gitu ya untuk melakukan gugatan. Kan nggak jalan ini. Kayak dorong mobil mogok. Gitu. Mobilnya sendiri nggak mau jalan. Kecuali misalnya yang calon gubernurnya itu adalah PDI gitu ya. Semua wakil gubernurnya itu adalah Golkar gitu. Nah PDI bisa jalan tuh. Tapi kalau yang didorong ini adalah Golkar, kelihatan misalnya ya Golkarnya nggak punya minat untuk lakukan gugatan-gugatan, ya jadi repot. Hal yang sama juga terjadi di Jakarta. Kenapa, Bung? Kenapa kok Golkar sebagai katakanlah salah satu partai besar dan kader mereka potensial ini, kenapa mereka tidak bersemangat untuk kemudian? Saya udah juga menyampaikannya. Sebetulnya yang paling malang dan tragis dalam Pilkada 2004 ini bukanlah PDI gitu loh Pak. Tapi yang paling malang dan tragis itu adalah Golkar, saya bilang kan. Karena mereka kehilangan begitu banyak sekali basis kepemimpinan tradisional mereka. Diambil alih oleh teman serekannya, dalam ini adalah Kimples ya. Bukan Kimplesnya. Jadi Kimples ini iya, maksudnya dalam payung Kimples ini. Kimples ini harus kita belah lagi. Ternyata yang ambil Gerindra itu adalah Gerindra. Meskipun kadang di dalam itu ada Golkar. Seperti di Sumatera Utara kan Gerindra sama Golkar. Ya. Tapi kan tetap saja ikonnya adalah yang kadernya Gerindra. Gubernurnya gitu lah, kan bukan wakil gubernurnya gitu. Di Jawa Tengah juga. Di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah bahkan bukan kan. Dua-duanya kan tidak terafiliasi kepada Golkar gitu loh Pak. Iya, tapi kalau Golkar gubernurnya kan ininya ke Gerindra gitu kan. Nah Jawa Tengah tuh malah, Jawa Timur malah dua-duanya juga nggak terafiliasi dengan Golkar. Nah yang menarik itu adalah Jawa Barat kan. Itu basis tradisional mereka. Ya, kan itu lepas. Banten juga lepas. Riau lepas. Beberapa tempat di Kalimantan lepas dan sebagainya gitu. Jadi pertanyaannya adalah setelah mereka menikmati kemenangan di eranya Airlangga Hartarto yang kemudian mundur itu gitu ya, kenapa mereka gagal di eranya Bahlil? Hanya selang 6 bulan setelah Pileg. Iya. Kenapa itu? Itu kan seolah-olah dengan katakanlah mesin yang sama gitu ya. Iya. Mesin yang sama dan hasil Pileg yang begitu di luar dugaan. Gitu. Karena kemudian meningkat suaranya cukup besar gitu. Tapi kemudian di Pilkada seolah-olah kemudian gembos begitu saja. Ikonnya bahkan Jawa Barat yang rasanya kemudian kalau dulu tuh katanya kalau RK maju di sana tinggal tidur aja pasti jadi gitu. Kemudian lepas begitu saja. Itu kenapa mereka? Nanti kita bisa penjelasan itu nanti. Jadi eranya Airlangga mereka menang, hanya 2 bulan setelah itu pergantian Bahlil dia ambil oleh Ali Bahlil dan Golkar kehilangan banyak sekali kepemimpinan tradisional mereka gitu loh. Hanya dalam kerangka 6 bulan. Nah mengapa? Ini baru kita masuk. Pertama adalah menurut saya, karena mereka sangat terasosiasi dengan Kim. Sementara Kim itu umumnya dikuasai oleh Gerindra. Gitu. Dalam pengertian kader Gerindra yang menjadi calon bupati satunya, gitu, atau calon wali kotanya, calon gubernur. Dalam proses nego-nego untuk proses memajukan dulu itu mereka dominan sekali. Jadi di banyak tempat itu kader-kader Gerindra lah yang didukung untuk maju sebagai orang nomor satunya di daerah itu. Gitu. Yang partai yang lain ngikut, bisa di beberapa tempat adalah PAN, beberapa tempat adalah Golkar dan sebagainya. Sehingga ketika Golkar dengan Gerindra misalnya head to head seperti di Banten, mungkin orang tetap melihat Kim itu adalah yang Gerindranya gitu loh Pak. Meskipun dia dihadap-hadapkan dengan Golkar. Sehingga mereka yang punya kecenderungan untuk milih Kim sejak dari awal akan tetap milih
Jadi malah Kim itu. malah merugikan sendiri ya mereka ya. Bacaan saya begitu. Jadi mereka sangat terasosiasi dengan Kim itu sehingga begitu kader mereka Maju keluar, sendiri. maju sendiri, orang nggak baca itu sebagai kader Golkar gitu loh, Pak. Orang punya bayangan bahwa Kim itu masih tetap Golkar itu masih Golkarnya tetap masih di dalam. Kim, mungkin kader ini yang membelot atau Iya, apa gitu ya. gitu kira-kira. Nah, yang kedua, menurut saya ini soal kepemimpinannya Bahlil juga. Gitu. Jadi ini yang saya mau juga sebutkan. Saya tidak pernah melihat ya. Ini informasi yang saya dapatkan. Mungkin saya keliru nanti akan ditambah yang oleh mungkin kasih info oleh yang lain. Gitu. Sepanjang pilkada ini Bahlil kampanye loh. Bahkan ketika kader mereka yang maju di daerah itu. Apalagi bukan kader mereka. Gitu. Saya mendengar informasi misalnya di Jawa Tengah dia melakukannya. Oke lah kalau itu. Tapi itu kan bukan kader mereka. Di Jakarta apakah kita pernah lihat Bahlil turun? Di Banten apakah kita pernah lihat Bahlil turun? Gitu ya. Dan sebagainya di mana kader-kader mereka yang maju sebagai calon nomor satunya gitu. Enggak pernah. Dan si suasana itu menurut saya juga terbangun kepada sebagian besar elit mereka sendiri. Ya kalau ketuanya aja udah kelihatan Iya, ogah gitu, nggak ada ini. Saya seringkali juga menanyakan, kenapa di Jakarta nggak ada satupun kelihatan elit Partai Golkar itu yang mendampingi Ridwan Kamil waktu masa kampanye. Hal yang sama terjadi di Banten. Jadi kesan bahwa kemudian katakanlah pilkada kemarin yang kalah itu PDI Perjuangan itu ternyata enggak juga ya? Enggak. The biggest loser-nya ternyata. Loser-nya adalah Golkar dan PKS sebetulnya. Nah, justru misalnya saya seringkali mengandaikan dengan kasus Jawa Tengah. Kalau Anda lihat angka, ya jelas PDI kalah. 60 berbanding 40 kan. Tapi kalau Anda lihat dalam kerangka kualitas, jelas itu yang terjadi di Jawa Tengah itu adalah konsolidasi PDI Perjuangan. Gitu. Anda bisa bayangkan dengan satu partai berhadapan dari dengan 40 dibagi satu partai, yang 60 itu dibagi enam partai, sekian partai ditambah dengan dukungan presiden langsung dan mantan wakil presiden dan mantan presiden gitu. Mereka cuma dapat 2% loh kenaikannya dari hasil mereka di Pilpres kemarin. Pilpres kemarin itu kan mereka mendapat 58%. Nah, sekarang jadi 60. Jadi dengan semua partai politik terlibat ke Pak Lutfi, ditambah 2 presiden, satu yang mantan, satu yang masih aktif, mereka naiknya cuma 2%. Bandingkan dengan Andika yang orang baru, itu orang baru di PDI Perjuangan, gitu ya. Lalu dia baru juga terlibat dalam pilkada. Bandingkan dengan Lutfi udah setahun sebelumnya katanya udah pamfletnya. Dan mantan Kapolda juga mantan Kapolda di sana gitu. Tapi kenaikan elektabilitasnya mencapai 4% dibandingkan dengan Pilpres. Di Pilpres kan calon mereka, calon PDI Perjuangan dalam ini Pak Ganjar kan, itu 36 sekian persen. Sekarang mereka dapat 40 sampai 41%. Jadi kenaikannya 4 sampai 5%. Apa artinya gitu? Artinya basis PDI Perjuangan yang hilang kemarin di Pilpres sekarang balik lagi. Gitu lah kira-kira. Sudah apa istilahnya, identitas kepartaiannya itu semakin menguat dengan proses pilkada. Yang terjadi di Jawa Tengah itu konsolidasi PDI Perjuangan. Nah, kalau secara angka jelas mereka kalah. Tapi secara politik mereka mulai menguat gitu. Karena mereka mulai melakukan konsolidasi di sana dengan kenaikan 4% itu gitu. Nah, kembali kemudian ke alasan untuk tidak mengajukan gugatan tadi. Nah, saya kembali. Jadi kemiskinan kurang satu. Itu ada 3 faktor harus faktor ketiga menurut saya. Jadi kemiskinan adalah aset politik. Nah, oleh karena itu dipelihara, tidak harus dituntaskan. Pertimbangan politik nasional. Gimana maksudnya, Bung? Saya mau jelaskan mungkin dari perspektif yang lain dulu ya. Apa sih yang mau dilihat dari kemenangan Pram sama Rano ini gitu? Istilah saya itu kemenangan dari 3 hal. Yang menang itu sebetulnya satu, kelompok anti oligarki, kedua kelompok anti dinasti gitu ya, dan yang ketiga adalah kelompok anti cawe-cawe. Anti cawe-cawe. Itulah sebetulnya yang direpresentasi melalui pasangan Pram sama Rano Karno gitu. Nah, apa maksud saya? Mereka yang memilih Rano Karno, Pram dan Rano Karno adalah mereka yang pada dasarnya menolak segala macam oligarki. Gitu. Mereka yang memilih Pram sama Rano adalah mereka yang menolak dinasti politik berlanjut gitu.
pun juga mereka adalah orang yang menolak cara-cara yang cawe-cawe yang terlalu vulgar. Gitu. Nah, itulah yang mengakibatkan menurut saya kenapa suara dari Ridwan Kamil juga stagnan. Karena makin ke sini, Ridwan Kamil dengan Suswono itu terbaca sebagai orang yang dilihat sebagai bagian dari kelompok oligarki, Oke. bagian dari Termasuk dinasti politik, dan bagian dari, meskipun secara biologis mereka bukan dinasti, tetapi dianggap bekerja untuk kepentingan dinasti yang politik itu. sowan-sowan Ya, itu ya. ya. Dan tertentu saja di dalamnya adalah orang yang terlalu banyak menikmati cawe-cawe elit politik. Itu kira-kira tuh. Nah, oleh karena itu kemenangan Pram adalah kemenangan yang melawan tiga Hmm. tiga apa itu tiga kelompok ini, kelompok di oligarki, Hmm. dinasti dan juga kelompok cawe-cawe Cawe-cawe. gitu ya. Semakin sering atau bacaan saya pertemuan Pak Jokowi dengan Ridwan Kamil itu Malah justru merugikan ya. efeknya menurunkan elektabilitas popularitas dari Padahal Ridwan tujuannya Kamil. katanya saat itu Padahal malah untuk ini iya, kan. saya juga nggak mengerti kenapa gitu. Kan mestinya mereka udah tahu bahwa kalau dibaca dalam banyak survei, ya kan Pak Jokowi bukanlah tokoh yang dominan di Jakarta. Gitu. Iya, iya, iya. Bahkan sebaliknya Jakarta adalah basis dari orang yang melakukan kritik terhadap Pak Iya, iya. Jokowi. Gitu. Termasuk hasilnya Pilpres kemarin kan merepresentasikan itu kan ya. Enggak, di Pilpres itu dia sedikit Iya, tapi kemudian Prabowo. maksudnya dibandingkan dengan daerah-daerah yang Iya, lain. tapi itu kemenangan murni Prabowo, bukan karena Pak Pak Jokowi Jokowi. gitu. Nah, kalau di Solo iya, di Jawa Tengah iya gitu. Di Sumatera Utara Pak Jokowi nggak pernah turun, karena sentimennya negatif. Tahu ya sudah kalau. Iya. Nah, makanya saya agak bingung kenapa RK memposting fotonya ketemu dengan Pak Jokowi di saat dimana sensitivitas publik sedang tinggi di Jakarta terkait dengan kiprah politiknya Pak Jokowi kan, gitu. Yang saya sebut tadi anti Iya, dinasti iya, dan iya. anti cawe-cawe itu gitu loh, Pak. Nah, jadi kok diposting gitu loh. Kan, Itu blunder yang mungkin rasanya lebih besar bahkan dari hanya salah ngomong iya. janda-janda itu ya Iya. kira-kira ya. Makanya kan hampir setelah itu boleh disebut elektabilitas Pak Ridwan Kamil jadi stagnan. Nggak naik dari sekitar angka 36% yang seperti yang raih sekarang ini. Gitu. Nah, saya juga bingung tuh. Nah, ini kemenangan yang tiga kelompok itu. Termasuk di dalamnya menurut saya surat terakhir yang dilakukan oleh Pak Prabowo kepada Ridwan Kamil. Beliau kan mengeluarkan surat. Ya. Surat edaran yang Surat. mengerahkan menggerakkan seluruh partai, aparat partainya untuk mendukung gitu ya. Itu dan termasuk warga ya, karena beliau mengatakan Ridwan Kamil itu adalah semacam perpanjangan tangannya Pak Prabowo lah di Jakarta dan sebagainya. Gitu. Nah, suasana yang saya sebutkan ini ada suasana ketiga nih. Warga Jakarta sedang tidak suka dengan cawe-cawe elit. Mereka ingin melihat calon gubernur mereka itu adalah calon gubernur yang memang berangkat dari dirinya sendiri. Ya kan? Dari orangnya sendiri. Ya, muncul sebagai sendiri itu. Itu kesan saya apakah karena luput, apa karena apa, enggak, atau bagaimana, nggak dibaca dan sebagainya iya. oleh elit, malah keluar surat itu gitu loh Pak. Bener-bener apa kayak nggak menginjak realitas mentalnya pemilih populer di Jakarta gitu ya, secara betul, ini ya. betul. Jadi malah yang keluar adalah soal itu tadi surat akibatnya apa? Stagnan lagi. Gitu. Jadi dalam kondisi kayak begini Pak Prabowo pun kelihatan sudah nggak punya pengaruh. Padahal di Pilpres itu pengaruh Pak Prabowo cukup besar kan, yang justru yang membuat suara beliau itu lebih tinggi dibanding Anies meskipun tidak terlalu besar kan, sedikit gitu ya. Tapi artinya Pak Prabowo cukup mendapat sebenarnya simpati. kalau secara ininya sendiri Pak Prabowo-nya sendiri masih laku lah di Jakarta gitu. Nah, cuman kan harus Anda lihat proses dari awal. Proses dari awal itu kan dibaca Ridwan Kamil itu sebetulnya kan memang seperti dipaksa datang dan masuk ke Jakarta. Itu rasanya juga Bung Rey sampaikan di sini bahwa kemudian dengan proses waktu itu pengkondisian bahwa pencalonan ini kemudian dikelompokkan oleh Kimples ini kan seolah-olah kemudian merampas rakyat akan pilihan kandidat yang sebenarnya diharapkan untuk bertarung gitu kan. Itu yang saya sebut tadi. Iya. Proses cawe-cawe ini nggak hanya dilihat setelah RK ketemu dengan Pak Jokowi. Iya. Dari awal itu sebenarnya sudah ada surat dari Pak Prabowo. Dari awal tuh, dari proses dia ke Jakarta aja udah kelihatan. RK ini hasil dari cawe-cawe sendiri gitu. Dari cawe-cawe itu, dan masyarakat Jakarta lumayan sensitif dengan hal yang seperti itu kan. Jadi karena mereka menginginkan tumbuh dan munculnya calon gubernur yang benar-benar dirinya gitu loh, Bang. Bukan rekayasa, bukan yang dipaksakan, bukan yang tiba-tiba seperti dijatuhkan dari langit, bukan gitu loh. Dia harus tumbuh
beserta dengan rakyat itu. Disitulah menurut saya Pram sama Rano mendapat simpati. Dan oleh karena Iya, itu lihat iya. loh ya, Ibu Mega pun tidak kampanye. Iya, 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 iya. Rasanya berarti pilihan itu memang sudah dibandingkan membaca Iya, kondisi ini ya. iya, nggak mau Wah, ini kampanye. bukan titipan apa Bukan, petugas partai, bukan bukan ini petugas gitu partai ya. ya, maju sendiri gitu loh, Mak. Jadi begitu Pram mendapatkan mandat dari Ibu, ya sudah, Ya, ya, saya akan ya. kerja. Nah itu yang agak beda menurut saya dengan apa yang dilakukan oleh Pram, Ridwan sama Pak Suswono gitu. Nah, bacaan inilah menurut saya yang kemudian dibaca di ujungnya sekarang oleh Kim Plus ini dalam ini oleh Pak Prabowo. Apa artinya gitu? Ini dalam Artinya, konteks nasional tadi ya, ya kepentingan nasional tadi ya. kalau mereka tetap katakan tanda kutip maksakan untuk melakukan gugatan ke MK dengan dalil yang kita udah bahas tadi di pertama ya, itu kelihatan lemah. Efek atau apa namanya simpati publik jelas akan makin Iya, iya, negatif iya. gitu, bertambah negatif gitu ya. Bukan simpati, perhatian publik terhadap Pak Prabowo bertambah negatif Iya, iya. dan peristiwa gugatan ke MK itu akan jadi tanda kutip ya keriuhan baru dalam Iya, iya, iya. dunia politik yang efeknya nanti bisa ke tingkat nasional. Itu akan jadi Gitu. simpul untuk kemudian perlawanan Nah, yang ini tadi ya. itu maksudku, Bung. Hingga kemudian daripada ribut, daripada ini, Itu udah lepas aja makanya gitu ya. lepas saja gitu ya. Jadi karena kalau terus dilanjutkan udah kelihatan memang dalil-dalilnya sangat lemah gitu ya. Semua saya kira paham bahwa gugatan ini secara umum agak sulit dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jangankan yang begini gitu loh, Pak. Sudah disodorkan tentang bansos yang punya efek ke elektoral misalnya kan. Parcok yang kata mereka ada parcok gitu itu nggak tembus tuh di MK sebagai TSM, apalagi cuma satu sebab gitu loh kira-kira. Apalagi dari bukan partai yang didukung, kandidat yang didukung oleh partai yang berkuasa gitu. Iya. Logikanya kan biasanya kalau TSM kan yang melaksanakan kan yang berkuasa. Alih-alih nanti yang didapatkan kemenangan yang ada buat keriuhan baru. Dan Pak Prabowo saya lihat ya dalam suasana yang selalu ingin mencegah jangan muncul deh keriuhan-keriuhan itu gitu. Apalagi ini ada di Jakarta. Gitu. Pusatnya sorotan. Ya, di pilkada itu yang saya sebut ini mahkotanya Jakarta. Kalau di mahkotanya ada keriuhan ya otomatis punya efek sampai ke daerah-daerah lain. Lihat aja soal pilkada tahun 2017 kala politik identitas menguat kan. Efeknya bukannya di Jakarta itu sampai ke ujung timur Indonesia, ya kan ke ujung barat Indonesia juga sampai efeknya gitu. Ada semacam kemudian ya ini mudah-mudahan juga semacam tanda positif ya kemenangan pilkada di Jakarta ini. Bukan, Bu. Saya mau katakan bukan soal positifnya. Inilah menurut saya pesannya kepada Pram sama Rano. Apa itu? Pesan mereka itu menang tidak semata-mata karena mereka ya, loh. Tapi saat yang bersama ada sentimen publik yang menolak dinasti, menolak oligarki, dan menolak cawe-cawe. Nah, 3 spirit ini Anda harus perlihatkan di dalam kekuasaan kalian nanti selama 5 tahun ke depan. Saya tadi mau bilang positif itu dalam pengertian bahwa elektoral Jakarta minimal ya. Kemudian dengan kuatnya semangat tadi, itu kan rasanya memang akhirnya peran-peran katakanlah parcok, peran-peran bansos dan sebagainya menjadi kurang relevan gitu dalam proses menentukan elektoralnya menentukan pilihannya di bilik suara gitu. Nah, mudah-mudahan dengan modal yang kayak gini di Jakarta itu kan katakan bagi daerah-daerah lain kan bisa dipakai sebagai model gitu. Ya, hal positif yang Anda sebutkan tadi itu bisa disimpulkan dalam 2 kata memang. Pertama, kalau tingkat pendidikan publik kita bagus dan ekonominya bagus, pemilihnya cenderung rasional. Maka, itu yang berat, Bung. Ya, ekonomi bagus itu, Bung, yang berat. Maka model-model bansos nggak laku. Model-model intimidasi nggak laku. Gitu loh kira-kira. Model-model pencitraan yang berlebihan juga nggak laku. Selalu ada proses seleksi yang bersifat rasional yang dilakukan oleh masyarakat kita. Gitu. Tapi itu mensyaratkan 2 hal. Tingkat pendidikan relatif bagus, dan yang kedua tingkat ekonomi yang relatif bagus juga. Sehingga mereka punya independensi dari dari kekuasaan. Nah, kenapa saya sebutkan begitu itu? Karena saya mengatakan di tempat yang lain begini. Kemiskinan itu jangan-jangan sengaja diciptakan. Karena itu aset politik gitu loh, Pak. Jadi penyelesaian beli suaranya jadi lebih murah gitu ya. Ketergantungan orang jadi lebih kuat. Nah, itu dalam satu kesempatan saya mengatakan.
Jangan-jangan kemiskinan ini memang diciptakan, bukan diciptakan, dipelihara karena ia aset politik. Nanti 1 tahun sebelum pilkada, drop bansos gitu, Anda akan jadi pahlawan di mata masyarakat gitu. Karena saya jadi ingat barusan kemudian sekitar 3 minggu yang lalu di Jakarta sudah beredar tas bantuan Wapres. Nah itu dia, ya kan? Yang isinya kemudian ada Iya, tulisannya Wapres ada Gibran gitu. ada jabatan dan nama. Tapi Jangan, kan negatif kan. makanya jangan-jangan kemudian itu bagian dari tadi memanfaatkan harga politik masyarakat yang Jadi kemiskinan adalah aset politik. Nah, oleh karena itu dipelihara, tidak harus dituntaskan. Sebab kalau kayak orang-orang udah ekonominya bagus, tingkat pendidikannya bagus, kayak Jakarta agak sulit diarahkan gitu loh. itu kalau sampai elit benar berpikir itu kan jahat sekali, Bung. Karena Oh, bagian dari kemudian tujuan ya, bangsa kita itu kan ya, seharusnya kan mensejahterakan ya, kehidupan bangsa. Kalau ya. sampai kemudian kemiskinan itu merupakan Sebetulnya, aset dan dipelihara ini kan sebetulnya yang mau kita cegah itu bukan yang mau kita jangan sampai deh bantuan-bantuan itu diklaim sebagai kebaikan ya, dari ya. orang yang berkuasa. Apa Nah, namanya politik gentong babi itu kan. betul. Itulah menurut saya yang penting mungkin di tengah kemiskinan yang merajalela ini, yang perlu kita ingatkan terus-menerus bahwa praktek pemberian yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah kewajiban yang dilakukan oleh negara melalui pemerintah. Nggak boleh dilabeli. Nggak boleh dilabeli macam-macam. Ini bantuan Wapres Gibran nggak bisa. Karena keuntungan politiknya Anda raih. Padahal itu uang dari negara. Gitu. Jadi makanya bukan bantuan sosialnya yang dihentikan, Ya, ya. ya kan? Tetapi tidak boleh disimbolkan pemberian-pemberian itu kepada identitas tertentu, gitu loh. Karena semua orang ikut terlibat di dalam. Mungkin pajakmu, pajak ini, pajak itu, dan sebagainya yang Bahkan anggota DPR juga yang mengalokasikan itu. itu yang dibagikan kepada loh. Lalu tiba-tiba punya hak apa Anda seperti mengklaim bahwa itu adalah bantuan dari dirimu, gitu loh. Makanya mungkin ya ke depan itu tidak ada label apapun kecuali labelnya bantuan negara untuk rakyat. Itu aja. Gitu. Nggak boleh ada lagi label-label macam-macam. Ini bantuan rakyat untuk bantuan negara untuk. Jadi bukan bantuan pemerintah, bantuan negara. Ya, ya. Karena negara itu kan akumulasi dari semua aktor kan. Kalau pemerintah itu cuma satu aktor, mereka yang dieksekutif. Apalagi ada simbol-simbol yang menunjukkan ke arah personal tertentu Itu gitu. itu dia. Tapi kalau kita menyebut bantuan negara, itu semua aktor masuk di dalam. Ya rakyatnya di dalam, ya ASN-nya di dalam, ya eksekutifnya di dalam, Mahkamah Agungnya di dalam, legislatifnya, yudikatif masuk di dalam. Itu semua yang kita sebut sebagai negara. Ya, ya, ya. Karena kemudian salah satu yang apa istilahnya juga menjadi anomali, Bung, dengan kondisi yang rasanya mungkin sampai hari ini saya belum menemukan penjelasan yang cukup memuaskan secara apa istilahnya ilmiah dalam tanda petik untuk apa pergeseran elektoral yang begitu drastis itu terjadi di Banten itu, Bung. Bantu kami menjelaskan kira-kira pembalikan yang begitu drastis dari Hamin seminggu sebelum pemilu yang surveinya nggak ada yang menyatakan unggul sekalipun kemudian berbalik sedemikian rupa. Saya juga sudah beberapa kali ditanya, ya. Saya bilang begini, itu penjelasan yang begitu itu secara ilmiah kalau ada 3 hal. Ini secara ilmiahnya. Pertama adalah ada blunder yang dilakukan oleh orang tertentu. Yang benar-benar berat itu merusak ininya gitu ya. Nah yang kedua adalah ada peristiwa hukum yang menimpa salah satu di antara paslon itu. Lebih-lebih peristiwa hukumnya itu misalnya seperti korupsi gitu ya, atau perbuatan tercela lah, seperti misalnya hubungan suami istri dengan orang lain ya yang bukan pasangan sahnya gitu. Nah itu juga biasanya akan drop gitu. Nah yang ketiga faktornya ya memang dari awal mereka udah mengalah untuk kalah. Itu ya kan, itu penjelasan. Akhirnya mereka nggak kampanye, nggak ini, nggak itu dan sebagainya. Ngerem gitu ya. Nah itu umumnya faktor yang mengakibatkan seseorang itu elektabilitasnya turun kan. Lalu yang lain meningkat itu. Nah sekarang kita tinggal tanyakan di Banten, apakah 3 peristiwa itu terjadi? Rasanya nggak ada kan? Rasanya nggak ada. Nggak ada yang karena bahkan kemudian ketika ada yang menjelaskan gini katanya ada identifikasi dengan korupsi dari dinasnya. Itu kan bukan informasi baru, itu kan sudah. Itu satu. Yang kedua, karena bukan yang bersangkutan langsung yang Iya kan ada yang suaminya, ada yang iparnya gitu kan. Itu
pertanyaan kita seberapa besar efeknya terhadap elektabilitas mereka? Makanya. Kecuali yang bersangkutan sendiri itu Iya. mungkin drop gitu ya. Dan itu nggak ada kan? Nah, yang kemudian juga ada yang menyebut karena masyarakat Banten itu menolak dinasti gitu ya. Tapi kan yang lain juga dinasti juga gitu kan. Sama-sama sebetulnya aktor-aktor dinasti yang maju di Pilkada Banten ini gitu ya. Nah, jadi kalau penjelasan rasionalnya nggak ada, ya kita harus minjam istilah saya itu penjelasan yang ultra rasional gitu loh, Bang. Hantu blau gitu ya. Apa yang ultra rasional itu? Yang ultra rasional itu ya umumnya adalah politik uang, ada intimidasi gitu ya, ada manipulasi, 3 itu. Itu yang ultra rasional. Kalau kita nggak menemukan peristiwa yang bisa dijelaskan secara rasional, ya kita harus minjam ke yang ultra rasional. Yang ultra rasional itu ya politik uang. Kalau nggak ada yang natural, berarti kan supranatural kan Ya, gitu kan. saya nggak mengatakan sebab ini juga bisa kan bagi-bagi bansos tuh ya tindakan rasional kan sebenarnya. Meski nggak diperbolehkan. Politik uang juga tindakan rasional nggak dibolehkan. Nah, atau itu tadi bansos, intimidasi. Intimidasi itu yang sering kita dengar istilah parcok-parcok macam-macam dan sebagainya kan gitu ya. Dan yang ketiga adalah manipulasi, yaitu yang memindahkan suara dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu paslon ke paslon yang lain. Hanya itu ya kemungkinan. Nah, apakah 3 ini terjadi di Banten? Saya nggak tahu, karena saya nggak melakukan pemantauan. Tapi yang saya katakan itu, kita nggak mendapatkannya dari penjelasan rasional. Maka kita harus lihat ke penjelasan yang ultra rasional. Yang ultra rasional itu ya politik uang, itu intimidasi maupun manipulasi. Ya, justru kan itu bagi saya, Bang Ray yang selaku salah seorang yang pengalamannya paling panjang dalam proses mengamati dan mungkin juga melaksanakan pemilu, menyelenggarakan pemilu ini ya. Itu kan rasanya kalau kesimpulan dasarnya itu seperti itu, berarti kan PR kita sangat besar untuk menjelaskan yang ultra rasional ini tadi. Saya kira, karena rasanya salah satu yang sampai hari ini masih menjadi kayak, ya semua orang sudah ngomong, media terbesar kita investigasi berseri-seri menyatakan ada keterlibatan. Tapi buktinya dalam tanda petik, itu rasanya kok benar-benar parcok. Oke, saya bilang begini, saya mulai dari ini dulu lah ya. Saya mulai dari yang umumnya saja dulu. Kita ini belum selesai menyikapi politik uang dan meningkatnya ketidaknetralan ASN. Kita dihadapkan dengan peristiwa baru yang bernama parcok itu. Nah, kalau yang politik uang sama ASN ini, saya kira ada hubungannya dengan kinerja Bawaslu. Iya. Ya kan, makanya saya sendiri juga agak sangat menyesalkan ya tidak optimalnya Bawaslu di dalam pengawasan baik di Pilpres maupun di pilkada kita gitu. Sehingga ya mengakibatkan seolah-olah politik uang ya netralitas ASN itu bukanlah sesuatu yang masalah lagi dalam pelaksanaan pemilu ataupun pilkada kita. Kita belum selesai di situ, kita sekarang dihadapkan dengan istilah yang populer dengan parcok itu gitu. Mungkinkah itu terjadi? Sangat mungkin gitu. Bisakah nggak dibuktikan? Hampir nggak bisa dibuktikan kalau yang Anda mau katakan pembuktian itu modelnya seperti pembuktian di dalam ranah pidana. Harus ada barang materialnya. Ada tanda tangan, ada bukti daftar hadir gitu kira-kira. Macam-macam ya nggak akan bisa Anda buktikan. Itu sama seperti ya gagalnya pembuktian TSM tentang dugaan adanya pembagian bansos sebagai sarana untuk menaikkan elektabilitas seseorang. Kalau yang ditanyakan hakim konstitusi ada videonya nggak? Ada himbauannya nggak? Ada WA-nya nggak akan kamu temukan sampai kapanpun yang begituan gitu. Karena yang harus dilihat itu bukan itu, tapi cara kerjanya. Nah sekarang misalnya parcok itu, taruhlah misalnya kalau itu benar terjadi, kan dia memanggil orang itu atas nama kewenangan dirinya. Iya. Tidak ada yang salah di situ. Dia manggil kepala desa katanya begitu ya. RT, ada di tupoksinya lah gitu ya. Iya, dia punya kewenangan memanggil itu memang. Gitu loh Bang. Nah apa isi di dalam pembicaraan mereka di dalam bisa macam-macam. Sebab dengan dipanggilnya pun Anda dan menjelang pemilu ataupun pilkada, yang Anda nggak tahu apa sebab musababnya, Anda udah mengerti itu kemana arahannya gitu loh Bang. Berarti harusnya yang kayak gitu-gitu menjadi bukti ya, ininya Bung Ray. Ya, sulit menjadikan bukti, makanya yang kayak begini ini bukan pembuktian yang bersifat material. Ya, ya. Ini kan politik semua. Apa bukti petunjuk gitu ya, kira-kira ya. Itu sama seperti definisi politik uang kan. Kalau definisi politik uang itu kan memberi
diterima oleh seseorang, lalu disertai dengan ucapan pilihlah saya. Kalau cuman yang terjadi memberi dan diberi, nggak ada himbauan politik pilihlah saya, itu bukan politik uang. Amal itu. Iya, tapi kan orang semua ngerti dan paham. Kalau tiba-tiba menjelang pilkada muncullah Rai Rangkuti Futsal Cup. Sepanjang 4 tahun saya nggak pernah melakukan itu, di ujung-ujung saya melakukannya karena kebetulan saya calon. Apa sih maksudnya? Nggak usah ada kata-kata pilihlah saya gitu. Iya, tiba-tiba di depan rumah saya tumbuk, ya kan, bertonton beras, silakan ambil. Nggak perlu ada kata-kata pilihlah saya, nggak perlu juga ada foto saya di dalam, nggak perlu. Pertanyaan, kok nggak pernah saya kerjakan, tiba-tiba ada beras di depan rumah saya lalu masyarakat ngambil, maksudnya apa? Itu kan sama, mohon maaf, tren iklan sekarang kan juga nggak pernah menyentuh langsung produknya objek, apa gitu. Dia cuma senyum, orang udah mengerti dari background warna, oh maksudnya ini gitu loh ya kan, dan sebagainya. Itu tren iklan era sekarang loh gitu. Nggak, bahkan orang sekarang udah menganggap norak banget sih pakai tonjol-tonjolin nama produk gitu, itu kesannya udah norak sekarang itu gitu. Nah, oleh karena itu yang Anda lihat itu adalah cara kerja itu. Iya. Kalau Anda mau dekati dengan pembuktian material, nggak akan kena. Tapi cara kerja itu mengarah ke sana. Nah, tiba-tiba ini kepala desa dipanggil, ada apa? Dan ada nggak kasus dari yang dipanggil itu naik sampai sekarang ke tahap yang selanjutnya? Nggak ada. Selesai begitu aja. Dan itu dilakukan menjelang pilkada, menjelang pilpres, macam-macam. Nanti alasannya silaturahmi lagi. Gitu. Dan sebagainya gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya jangan diajak kita berdiskusikannya dalam bentuk pendekatan materi itu. Iya. Karena kalau Anda mengajaknya ke situ nggak akan ketemu, dan oleh karena itu akan sangat sulit untuk melakukan reformasinya. Nah, oleh karena itu yang dilakukan adalah gejala ini. Nah, siapa yang bisa bertanggung jawab dalam hal ini? Ya tentu saja pemerintah, karena kalau Parcok ini asosiasinya kepolisian gitu, misalnya loh ya itu ada di bawah ranah eksekutif gitu. Nah, sekarang kan kita udah mengerti bahwa polisi ini sekarang berada di bawah Kemenko. Nah, sekarang muncul isu yang menyebut bagaimana kalau ia di bawah Kementerian Dalam Negeri. Lalu orang mengatakan itu bertentangan dengan amanah reformasi. Oh enggak. Amanah reformasi itu adalah memisahkan militer, polisi dari ABRI atau TNI. Di mana ya ditempatkan? Nah, itu masih perbincangan oleh Ibu Mega di bawah Presiden. Ya kan, dilanjutkan SBY, dilanjutkan oleh Jokowi, dan diubah sekarang oleh Pak Prabowo di bawah Kemenko. Nah, apakah Kemenko itu bertentangan dengan reformasi? Enggak. Karena reformasi belum menentukan dia di mana. Asal bisa dengan militer aja gitu kan. Kita ingin dia profesional sebagai alat pengamanannya, bukan bagian dari alat keamanan, bukan pertahanan. Bukan bagian dari pertahanan. Lalu yang idealnya di mana? Nah, itu harus kita perbincangkan. Oleh karena itu, baik ia langsung di bawah Presiden, di bawah Kemenko, atau di bawah departemen, itu opsional. Terbuka itu kemungkinan itu dilakukan. Nah, tapi pesan dari ini semua adalah polisi harus berbenah diri. Nggak boleh lagi peristiwa yang kemarin terjadi hanya karena kita kesulitan membuktikannya secara material, dianggap tidak ada, bahwa peristiwa itu dianggap tidak ada. Kalau polisinya nggak berubah, maka zaman nanti yang memaksa mereka berubah. Oleh karena itulah, jangan tunggu zaman itu muncul, lebih baik berubah dari dalam sendiri supaya lebih objektif, lebih semut, lebih terarah kemana perubahan ini akan terjadi. Jadi ini benar-benar menjadi kayak semacam ganjalan terbesar rasanya kemudian ketika penyelenggaraan pemilu. Ya kalau wasitnya sendiri dalam tanda petik sudah tidak netral, itu kan benar-benar aturan bisa main secara jujur itu kan dari mana gitu. Nah, itu dia. Nah, ini kan kalau tidak ada kesadaran dari dalam, rasanya kan akan berat sekali. Yang sebutkan tadi itu, jangan tunggu sejarah yang mengubahmu. Kan tanda-tandanya udah kita lihat nih, gejala-gejalanya udah lihat nih. Maka sedialah payung sebelum hujan. Maka ya ubahlah dari sekarang. Jangan biarkan sejarah itu yang akan mengubahmu gitu loh. Kalau bisa, Anda yang mengendalikan sejarah, bukan sejarah yang mengendalikanmu gitu loh. Nah, ubahlah dari sekarang. Karena pesan dari ini semua cuma satu. Masyarakat kita ingin polisi itu berbenah diri. Ingin merubah diri. Sebab satu-satunya menurut saya, salah satu dari mungkin 2 atau 3 institusi yang sama sekali belum disentuh reformasi itu yang namanya polisi.
yang dia keluar dari TNI itu kan bukan karena polisinya yang direformasi, karena TNI-nya mau direformasi gitu loh, Pak. Dan TNI waktu itu cukup positif untuk menerima Iya, dipreteli dalam tanda betul, petik gitu ya. betul, betul, Dikembalikan, dikandangkan lagi ke betul, barak gitu ya. betul, Peran-peran politiknya diambil alih, peran-peran politiknya, peran-peran sipilnya dipotong gitu ya. betul, betul. Nah, kenapa justru kemudian lembaga yang mendapat manfaat itu gitu dari reformasi malah kemudian hasilnya seperti Iya, ini gitu. itu dia. Makanya kan mudah-mudahan dengan ini semua kan orang membicarakannya dengan sangat luas dan relatif nggak ada penolakan tuh, ya kan? Nah, itu apa namanya dijadikan dasar bagi institusi polisi untuk berbenah dari dalam. Lagi-lagi kita ingatkan jangan biarkan sejarah yang mengubahmu. Adalah yang mengubahnya biar sejarah mengikutimu gitu loh kira-kira. Yang terakhir Bung, kaitannya dengan hasil ini yang kemudian ya katakanlah bagaimana kemudian mewarnai politik nasional pilkada ini. Karena ini kan semacam kalau di rangkaian proses politik pergantian kepemimpinan 5 tahunan ini, pilkada ini kan yang ujung yang terakhir gitu. Setelah pileg kemarin kita sudah ketemu komposisi partai di parlemen gitu, presiden juga sudah ketemu. Dan pilkada ini dari komponen kemudian kepala-kepala daerah baik wali kota sampai gubernur. Ini bagaimana kemudian membacanya sebagai warna dari politik nasional 5 tahun ke depan? Kalau pernyataan Hasto itu benar, bahwa PDI itu sebetulnya meningkat tingkat kemenangannya di pilkada ini gitu. Saya kira bacaan saya cuma satu. Apa itu? Masyarakat mulai mempercayai PDI untuk berdiri menjadi oposisi gitu. Karena kan kenapa? Karena di pilkada-pilkada yang disebutkan tadi dimenangkan oleh PDI Perjuangan, umumnya loh ya, dan tidak dengan sendirinya semuanya gitu ya. Umumnya adalah PDI berhadapan-hadapan dengan Kim. Nah, kalau mereka menang artinya masyarakat menaruh kepercayaan kepada PDI sekarang untuk menjadi mitra kritis dari pemerintah. Karena kita nggak mengenal katanya oposisi begitu ya. Ya saya sebut aja mitra kritis dari pemerintah. Pertanyaannya adalah apakah PDI Perjuangan mau mengemban amanah ini? Nah itu pertanyaannya. Sebab kalau dilihat dari hasil pilkada yang kelihatan sebetulnya terjadi adalah masyarakat memberi amanah. Ya kalau memang secara apa namanya kuantitatif hasil perolehan suara pilpres dibandingkan dengan perolehan suara pileg dibandingkan dengan kepala-kepala daerah yang menang ini kan meningkatnya lumayan signifikan gitu dari secara komposisi dukungan kepada PDI Perjuangan gitu bisa sampai 35 sampai 40% kan dibandingkan dengan perolehan suara legislatif suara pileg 2024 gitu. Nah pertanyaannya kemudian apakah ini nantinya menjadi semacam apa istilahnya bukan penghambat ya, semacam mandat konstitusional PDI Perjuangan untuk tidak kemudian menjadi bagian dari pemerintahan. Bukan mandat konstitusional, mandat politik. Ya, mandat politik, mandat elektoral lah, misalnya dari dukungan masyarakat. Itu saya sebut tadi. Nah, kalau kita baca dari pilkada ini penjelasannya cuma satu, masyarakat memberi harapan dan amanah kepada PDI Perjuangan agar berdiri sebagai mitra kritis dari pemerintah. Saya nggak menyebut oposisi karena PDI katanya nggak mengenal istilah oposisi, makanya saya mau pakai kata mitra kritis terhadap pemerintah. Itu persis di Jakarta. Makanya saya mau mengatakan tadi kemenangan Pram sama Rano itu adalah kemenangan 3 hal itu. Anti oligarki, anti dinasti, anti cawe-cawe. Alias Pram sama Rano oleh warga Jakarta diminta menjadi mitra kritis dari pemerintah pusat. Kalau yang menang itu Kim, mitra strategis namanya. Kalau yang menang itu adalah PDI Perjuangan, mitra kritis namanya. Pertanyaannya, apakah PDI mau mengambil peran ini? Yang kedua, di aspek politik nasionalnya ini. Apakah ini kemudian sudah bisa menyimpulkan bagaimana konstelasi hubungan antara Prabowo dengan Jokowi? Kedepannya? Iya. Hasil-hasil yang kemudian diraih Kim plus lah secara ini. Karena kemudian masih ada katakanlah permainan terakhir dari Pak Jokowi itu kan ada di pilkada kan. Momentum dia untuk katakan ikut cawe-cawe. Dan setelah ini ya secara alami akan berkurang. Bukan, dari hasil katakanlah yang kemarin menang calon-calon yang menang diusung Kim plus ini. Apakah ini kemudian bisa menggambarkan representasi seberapa kuat Prabowo maupun Jokowi dan dominasi dari duanya ini? Kan kita udah sebutkan tadi kan. Pertama dari sektor kuantitas PDI naik kan.
kemudian di mahkotanya menang bukan Kim kan. Di Jawa Tengah menang, tapi kenaikannya cuma 2% dari perolehan suara mereka di Pilpres gitu. Apa ceritanya gitu? Ceritanya adalah orang menghendaki oposisi gitu loh, Pak. Kalau orang udah menghendaki oposisi, ya artinya wibawa, citra baik Pak Jokowi maupun Pak Prabowo sedang tidak baik-baik saja di mata masyarakat hari ini gitu. Kalau mungkin karena itulah kan kita udah jelaskan juga tadi, mengapa tiba-tiba keinginan untuk melakukan gugatan pasangan nggak jadi Dito ke gitu MK ya. itu tidak jadi karena tren yang sedang dibaca. Blundernya akan ke Prabowo. Iya gitu loh. Ya, bukan itu poinnya, maksudnya antara Prabowo dengan Jokowi ini. Nah, kalau pertandingan tarik antara matahari kembar. Kalau itu kan saya udah jelaskan tadi, game terakhir dari Pak Prabowo, game kekuatan Pak Jokowi itu ada di pilkada ini. Habis itu udah nggak ada. Habis ini nggak kelihatan, nggak ada momentum beliau untuk cawe-cawe lagi, itu loh. Seiring dengan waktu, popularitas dan nggak ada panggungnya lagi. Iya, itu dengan sendirinya akan menurun. Kalau itu terjadi, Pak Prabowo naik, gitu loh maksud saya. Sehingga dengan begitu tidak ada lagi keseimbangan, yang adalah dominasi. Nah, artinya apa? Pak Prabowo punya kecenderungan untuk dominan di masa depan. Tapi itu membutuhkan satu syarat. Hal itu bisa tercapai karena secara alami Pak Prabowo ini akan diuntungkan oleh faktor dia berkuasa. Pak Jokowi semakin kehilangan panggung kan gitu. Kehilangan panggung. Artinya Pak Jokowi begini, Pak Prabowo begini. Tapi komposisi yang nggak sebanding ini nggak berguna juga kalau Pak Prabowo tidak mau mengambil itu. Justru itu pertanyaannya. Justru itu pertanyaannya. Karena kemudian semakin kesini tuh orang semakin bertanya-tanya, sebenarnya Pak Prabowo ini mau apa nggak sih lepas dari bayang-bayang itu gitu. Karena seringkali antara yang retorika, antara yang disampaikan di publik, pidato-pidato dan sebagainya, dengan tindakannya itu seolah-olah kemudian berbanding terbalik gitu. Ini kan seolah-olah kemudian ada sesuatu gitu di balik itu gitu. Tapi bagi Bung Rey ini belum jelas kemudian apakah Prabowo dengan hasil pilkada ini kemudian merasa cukup yakin bahwa oh ini udah orang saya semua. Sebetulnya kan pertanyaannya, ya kan apa sih yang membuat Pak Prabowo seolah-olah masih selalu berkaitan dengan Pak Jokowi gitu. Itu ininya gitu. Nah, nggak ada ya, kalau nggak ada artinya Pak Prabowo akan jalan sendiri nantinya gitu loh. Dan itu sebetulnya terlihat di beberapa kebijakan dia yang apa namanya itu ya, yang meninggalkan Pak Jokowi kan. Yang terakhir ini kan keinginan dia untuk mengevaluasi PIK 2 kan. Gitu. Yang itu ditetapkan oleh Pak Jokowi sebagai PSN. Nah, apakah akan benar apa istilahnya itu ya, PIK 2 itu akan dievaluasi? Ya kita tunggu saja. Menurut saya itulah cara mandang Pak Prabowo, apakah ia mulai keluar dari bayang-bayang Pak Jokowi atau tidak gitu. Jadi nanti kita lihat kebijakan-kebijakannya gitu ya. Salah satunya adalah di PIK 2 ini gitu. Benar nggak akan dievaluasi status PSN-nya, bahkan status pembangunannya secara menyeluruh. Terakhir sekali ini menutup, kemudian pilkada udah selesai. Proses-proses yang katakanlah membuat riuh politik nasional itu rasanya dengan kemudian dulu menserentakkan pilkada itu tujuannya kan seperti ini kan, untuk kemudian biar 5 tahun ke depan itu tidak ada lagi katakanlah gonjang-ganjing politik yang kemudian biar kita bisa kerja dan sebagainya gitu. Bagi Bang Rey apa yang kemudian bisa kita antisipasi untuk kita apa istilahnya sebagai publik gitu ya, untuk kemudian memperhatikan apa sih dinamika politik yang tetap penting kita perhatikan meskipun tidak ada pemilu, tidak ada pilkada selama 5 tahun ke depan pemerintahan Prabowo ini? Ya ekonomi ya tetap itu. Kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi gitu ya. Ya, tapi kalau bagi saya, kalau saya kan ahli ekonomi, jadi saya nggak terlalu apa namanya itu menguasainya. Kalau saya lebih pada apakah Pak Prabowo bisa menaikkan kembali kualitas demokrasi kita. Gitu. Itu bagi saya kebebasan berpendapat, ya kan, kemudian apa transparansi, pemberantasan korupsi, ya penegakan hukum yang lebih setara. Jadi hukum jangan dipakai untuk kepentingan membungkam kelompok-kelompok kritis gitu ya. Nah, termasuk di dalamnya reformasi institusi kepolisian. Nah, apakah itu akan dilakukan oleh Pak Prabowo? Ya itulah menurut saya tantangannya. Kalau Pak Prabowo nggak bersikap pada situasi ini, ya akan sulit menurut saya sih bagi Pak Prabowo. Ekonomi drop, demokrasi juga drop. Padahal terakhir itu yang kemarin menjadi kesimpulan Nobel Ekonomi, memenangkan Nobel Ekonomi itu katanya memang
justru kelembagaan demokrasi itu yang Nggak menjadi bisa, Bung. Jadi stabilitas nasional itu hanya diminta kalau dua-duanya stabil. Iya, Politik stabil dan ekonomi stabil kan. iya. Atau setidaknya kalau politik nggak stabil, ekonominya stabil. Tapi kalau dua-duanya di bawah ya sudah, hukum sejarah yang akan berbicara gitu loh. Ya, saya tanya yang seperti tadi itu maksudnya karena kita kan secara pelembagaan demokrasi kita nggak mengenal pemilu sela gitu ya, sehingga tidak ada kesempatan untuk masyarakat itu memberi semacam koreksi atas kebijakan pemerintahan yang berjalan kan. Koreksinya ya nanti di ujung itu kan 5 tahun itu. Tapi nggak ada di tengah-tengah Iya, katakanlah koreksinya bisa di tengah jalan. dengan tidak ada pemilu apa yang bisa Bukan dipakai? pemilu, kan pemakzulan. Itu masih mungkin ya Oh, dipakai sebagai apa namanya sangat. alat kontrol gitu ya. Jangan lupa loh ya, tradisi non pemakmuluman itu baru 20 tahun. Ya kan, Pak Karno dimakzulkan, Soeharto dimakzulkan, Habibie sih nggak mencalonkan diri, Ya, Gus Dur Gus Dur dimasukkan. dimakzulkan, Mega melalui pemilu gitu. Kan kita stabil nggak ada pemakzulan itu 10 tahun SBY, 10 tahun Pak Jokowi. Jokowi gitu ya. Artinya apa? Artinya secara historis kita sering loh jatuh Iya, bangun benar nggak? presiden. Itu mungkin kita minimal saya sendiri yang agak lupa gitu bahwa kemudian ternyata institusi keterwakilan kita itu sebenarnya dilengkapi dengan Iya, senjata itu ya untuk iya. kemudian kalau misalnya mau Artinya mengkoreksi. yang pemerintah belum tidak dimakzulkan itu belum bisa dikatakan stabil karena baru 2 presiden. Yang lainnya ya jatuh bangun Ya, 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 gitu. ya, ya. Nah, apakah itu akan berulang kepada Pak Prabowo? Sangat tergantung pada Pak Prabowo. Kebijakannya ya. Oke, oke. Gitu. Ya, terima kasih banyak, Bung Rey. Sama-sama, Bu. Rasanya untuk menutup rangkaian diskusi kita soal pilkada tadi cukup menegangkan, cukup seru kan ada masukan-masukan yang mungkin itu menurut saya sangat strategis perlu dilakukan dan kita tunggu kiprahnya Pak Prabowo. Karena saya sendiri sebagai salah satu yang percaya bahwa demokrasi ini masih cara terbaik Bung untuk kemudian mendapatkan artinya kita tetap punya waktu punya secara berkala bisa mengevaluasi 5 tahun. Hingga pemerintahan baru kita beri waktu untuk Ya, kemudian kita beri kesempatan setuju. untuk kerja gitu. Setuju. Kalau melenceng kalau ini baru kita Ya, kritiki setuju rame-rame kita. gitu ya. Yeah. Perbincangan kita ini bukan dalam kerangka untuk jatuh Ya, menjatuhkan. ya, ya, ya. Justru untuk saling Ya. mengingatkan. Oke. Makasih banyak Bung Rey Sama-sama, Putih. Kita ketemu di ruang dialektika berikutnya. Salam Pancasila, Bung. Salam Pancasila. Thank you. Sama-sama. Asik-asik.